Karena kadang-kadang kan kita akan dapati dalam setiap perbedaan masa itu perubahan karakter pada diri kita. Nah, kehidupan para sahabat itu menariknya. Semua yang mereka jalani sebelum Islam dengan setelah Islam itu memberikan perubahan karakter yang menginspirasi, dan setiap profesinya itu melahirkan kurikulum yang bisa ditiru dengan meraihkan kesuksesan sesuai dengan masanya. Jadi kurikulum keislaman itu diajarkan Nabi, nanti ada yang langsung mendapatkan pengajaran itu, profesinya beda-beda. Jadi jangan mengumpulkan sahabat dengan pemahaman sahabat itu sama kegiatannya, tidak. Ada yang penuntut ilmu, ada yang pedagang, ada yang basicnya diplomat, ada yang basicnya di militer, macam-macam. Dan dahsyatnya, Anda bisa cek sebelum berislam dengan setelah berislam, itu terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Dan siapapun yang mewarisi kurikulum ini setelah kehidupan itu, sukses juga di masanya. Anda boleh cek, Nabi meninggal mewarisi sahabat, sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in sukses juga. Tabi'in mewarisi pada tabi'in, sukses juga. Dan yang paling dahsyat, kurikulum itu melampaui setiap masa. Jadi nilainya itu akan sesuai dengan kebutuhan di masanya. Salihun wa muslihun likulli zaman wal makan. Jadi kalaupun kita keluarkan sesuai profesi kita sekarang, kurikulum itu sukses di zamannya. Nah, itu yang harus kita yakinkan pada diri kita. Karena kurikulum kehidupan ini berupa firman Allah langsung dibuka dengan kalimat la raiba fi. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab yang agung ini, yang jauh dari apa yang engkau bayangkan, yang bersumber dari kekuatan yang sangat jauh dari apa yang engkau imajinasikan itu, la raiba fi, tidak ada keraguan yang terkandung di dalamnya. Tak ada hujah kita untuk menyoalnya. Jadi kalau berinteraksi dengan Quran itu jangan pernah ragu. Kalau ragu nggak dapat nanti fadilahnya, keutamaan, keberkahannya. Harus ada keyakinan. Dan bukan sekedar bacaan, di situ ada kurikulum kehidupan. Jadi memosisikan Al-Quran itu sebagai kurikulum hidup. Keluarkan ayatnya sesuai dengan aktivitas kehidupan yang kita pilih. Itu poinnya. Ini nggak usah tinggi-tinggi bahasnya. Kalau ingin jadi benar, jadi baik, berhijrah dengan baik, sukses dunia akhirat, yang tiga ini tunggu sampai kita wafat, tunggangi sampai kita wafat, atau menjelang kiamat kita wafat, dunia selesai. Tiga ini kalau kita kerjakan, selamat dunia akhirat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menempatkan hadis ini pada urutan kedua dalam silsilah hadis yang beliau dokumentasikan secara terurut 42 hadis. Hadis ini dapat dilacak sumber asalnya, pertama dalam Sahih Muslim nomor hadis yang ke-8. Kita juga bisa temukan di dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2610. Kita juga bisa temukan dalam kitab sahihnya Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala nomor hadis 169. Ya, 3 dulu saja ya. Jadi nanti kalau yang ngajinya pakai Al-Arba'in, nah sumber pokok hadisnya diambil nanti Sahih Muslim, saya ambil 3 tipikal kitabnya sebagai kitab jami'. Jami' itu kitab hadis yang tematik, menghimpun tema-tema umum sesuai kehidupan kita. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengeluarkan tema-tema kehidupan sesuai profesi kita, misalnya Anda nih mahasiswa, berarti babnya kan pengetahuan kan? Nah, keluarkan tema tentang pengetahuan, namanya Kitabul Ilmi. Ditemukannya di mana? Kitab Jami' namanya. Ya, di Masjid Jami' belum tentu. Ya, nah di Kitab Jami' itu ada. Nah, Kitab Jami' misalnya yang utama Sahih Al-Bukhari. Ya, di Sahih Al-Bukhari 97 tema, tema ketiga Kitabul Ilmi. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Misalnya teman-teman ada yang aktif di dunia usaha, ya, yang berdagang atau berbisnis dan seterusnya, ya, itu nanti bisa lihat di Kitabul Buyu', topik tentang bisnis. Ya, teman-teman yang di pemerintahan misalnya, ya, di urusan birokrasi dan turunan-turunannya, di Sahih Muslim nanti ada Kitabul Imarat, ya, bab tentang tata kelola pemerintahan. Demikian seterusnya. Maka di sini kitab jami'nya nomor hadis yang ke-8. Kitab sunannya kita ambil Sunan Abu Tirmidzi, ya. Kita dapati di nomor hadis
Tadi yang saya sampaikan 2610. Ya. Kemudian At-Tirmidzi ini menarik. Ya, karena nanti ada yang mensifati dengan sunan, ada yang mensifati juga dengan jami'. Ya. Ada topik tapi ada bab fikih terkandung di dalamnya. Namanya Muhammad, beliau nama aslinya berasal dari Tirmidz, ada yang menyebut Turmuz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, dan beribadah di penghujung hidupnya sampai matanya itu tidak melihat. Saking khusyuknya beliau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian Ibnu Hibban nomor hadis 169. Itu referensinya. Sekarang sanadnya ya sahih, tersambung pada sahabat utama yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, langsung informasi A1 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bacakan matannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, hadis yang tersambung sanadnya, saya langsung lompat ke sanad utama ya, supaya tidak terlampau panjang kita mengurai itu. Telah saya sampaikan teorinya di pertemuan sebelumnya. Hadis tersambung sanadnya pada sahabat mulia Umar bin Khattab, ayahanda ibunda Ummul Mukminin yaitu Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, saya langsung terjemah supaya efektif pembelajarannya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, satu ketika. Ittala 'alaina rajulun. Tiba-tiba nampaklah di hadapan kami satu sosok laki-laki. Syadidu bayadis thiyabi, nampak dengan pakaian putih yang begitu rapi. Syadidus sawadis sya'ari, rambutnya hitam tertata baik. La yura alaihi atharus safari, tak nampak pada dirinya bekas-bekas lelah yang melekat pada badannya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami yang duduk tidak kenal siapa orang ini. Fajalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lantas orang ini mengambil posisi duduk terdepan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, bahkan saking dekatnya dengan Nabi menempellah lutut beliau ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, lalu meletakkan telapak tangannya di pahanya. Wa qala, lalu kemudian langsung bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu, dalam riwayat lain ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, mal Islam. Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku apa esensi Islam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi mengatakan, pokok keislaman itu adalah engkau bersaksi dengan serius dan sepenuhnya untuk menetapkan bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, lalu mempraktikkan kebertuhanan itu dengan berkomitmen bersaksi sepenuhnya dan sesungguhnya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir. Lalu engkau buktikan syahadatmu itu dengan menunaikan salat secara sungguh-sungguh, mengeluarkan zakat dengan tulus, mengerjakan puasa, dan melengkapi itu dengan mengerjakan haji, berusaha mampu mewujudkannya. Qala sadaqta. Orang ini tiba-tiba mengatakan, engkau benar. Fa'ajibna yas'aluhu fayusaddiquh. Umar dalam hatinya komen, kami merasakan heran, orang ini bertanya tapi membenarkan jawaban Nabi. Dia nanya, Nabi jawab, dia bilang kamu benar. Baik ya, ini kan Rasul yang jawab, dikonfirmasi. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman, mal iman. Tolong sampaikan padaku
ajarkan padaku apa pokok-pokok iman itu. Al-imanu, pokok iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Pokok iman itu engkau yakin sepenuhnya tanpa ragu kepada Allah. Kau yakin sepenuhnya akan kehadiran malaikat yang bertugas. Engkau yakin sepenuhnya ada panduan-panduan hidup yang telah Allah turunkan untuk mengatur kurikulum kehidupan kita. Engkau yakin sepenuhnya ada Rasul yang ditugaskan untuk menjelaskan panduan kurikulum kehidupan itu. Engkau yakin sepenuhnya bahwa hidupmu terbatas, bahwa akan tiba kiamat yang mengakhiri kehidupan ini. Dan engkau yakin sepenuhnya bahwa hidup kita itu teratur. Ada aturan tentang kebaikan, ada aturan tentang keburukan, dan ditetapkan jalan hidup kita sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qala shadaqta. Dia respon lagi, engkau benar. Fa'ajibna yas'aluhu fayusaddiqah. Kami heran lagi, dia bertanya, dia membenarkan. Kemudian faqala akhbirni 'anil ihsan. Mal ihsan? Ia bertanya lagi, kabarkan padaku, terangkan padaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan terjemahannya. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah dan merasa diawasi dalam menunaikan ibadah itu oleh Allah sekalipun engkau tak mampu menatapnya. Qala shadaqta. Dia bertanya lagi, akhbirni anis sa'ah. Fi riwayatin ukhra, mata sa'ah. Lalu kapan, kabarkan kepadaku, kapan terjadi waktu yang tepatnya kiamat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian menjelaskan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu bisa lebih tahu dibandingkan dari yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, tolong terangkan tentang tanda-tanda pokoknya saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian menjelaskan tanda-tanda pokoknya. Antalidal amatu rabbataha. Jika ada satu waktu budak sudah melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal urata. Wah, fokus ya pada kalimat ini nih. Wa antaral khufatal urata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau bisa menampak, akan tiba tampak engkau lihat orang-orang dari penggembala padang pasir yang biasanya kakinya tanpa alas, pakaiannya sederhana biasa, tiba berubah jadi sosok yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Fantalaqa, habis itu orang itu pergi. Kemudian sahabat-sahabat bingung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kebingungan Umar itu khususnya dengan mengatakan, ya Umaru atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu Jibril sedang menyamar menjadi murid sekaligus guru. Dia datang untuk mengajarkan pokok-pokok agama kalian. Rawahu Muslim. Itu hadisnya. Matannya sudah, hadisnya sudah, terjemahannya sudah. Sekarang kita masuk pada syarahnya. Siap insyaallah? Baik ya. Hadis ini sanad utamanya tersambung pada sosok mulia Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya bahas singkat saja supaya waktunya efektif. Nanti profil berikutnya teman-teman bisa baca dengan lebih luas. Saya hanya ingin bandingkan Umar yang dulu dengan Umar yang sekarang. Oke? Karena kadang-kadang kan kita akan dapati dalam setiap perbedaan masa itu perubahan karakter pada diri kita. Nah, kehidupan para sahabat itu menariknya. Semua yang mereka jalani sebelum Islam dengan setelah Islam itu memberikan perubahan karakter yang menginspirasi, dan setiap profesinya
itu melahirkan kurikulum yang bisa ditiru dengan meraihkan kesuksesan sesuai dengan masanya. Itu indahnya dalam Islam tuh. Jadi kurikulum keislaman itu diajarkan Nabi, nanti ada yang langsung mendapatkan pengajaran itu, profesinya beda-beda. Jadi jangan mengumpulkan sahabat dengan pemahaman sahabat itu sama kegiatannya, tidak. Ada yang penuntut ilmu, ada yang pedagang, ada yang basicnya diplomat, ada yang basicnya di militer, macam-macam. Dan dahsyatnya, Anda bisa cek sebelum berislam dengan setelah berislam, itu terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Dan siapapun yang mewarisi kurikulum ini, setelah kehidupan itu, sukses juga di masanya. Anda boleh cek, Nabi meninggal mewarisi sahabat, sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in sukses juga. Tabi'in mewarisi pada tabi'in, sukses juga. Nah yang paling luar biasa, ini menariknya, ketika kurikulum itu ditinggalkan, kesuksesan itu tidak diraih. Dan yang paling dahsyat, kurikulum itu melampaui setiap masa. Jadi nilainya itu akan sesuai dengan kebutuhan di masanya. Salihun wa muslihun likulli zaman wal makan. Jadi kalaupun kita keluarkan sesuai profesi kita sekarang, kurikulum itu sukses di zamannya. Nah itu yang harus kita yakinkan pada diri kita. Karena kurikulum kehidupan ini berupa firman Allah langsung dibuka dengan kalimat la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab yang agung ini, yang jauh dari apa yang kau bayangkan, yang bersumber dari kekuatan yang sangat jauh dari apa yang kau imajinasikan itu, la raiba fi. Tidak ada keraguan yang terkandung di dalamnya. Tak ada hujah kita untuk menyoalnya. Jadi kalau berinteraksi dengan Quran itu jangan pernah ragu. Kalau ragu nggak dapat nanti fadilahnya, keutamaan, keberkahannya. Harus ada keyakinan. Dan bukan sekedar bacaan. Di situ ada kurikulum kehidupan. Jadi memosisikan Al-Quran itu sebagai kurikulum hidup. Keluarkan ayatnya sesuai dengan aktivitas kehidupan yang kita pilih. Itu poinnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, silahkan dicek sebelum berislam. Sosok yang sangat kuat, tapi kekuatannya digunakan pada konstruksi kehidupan sosial masyarakat pada saat itu yang disebut dengan jahiliyah. Ya, digunakan untuk ya misalnya saling menantang, berkelahi, berduel, bahkan viral. Umar terkenal kadang nantang orang yang berani dengan saya, silahkan bertemu di bukit A, tapi pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena ia belum tentu pulang kecuali dengan namanya saja. Itu Umar. Pemikir yang handal, tapi pikirannya digunakan untuk membentuk suatu ide-ide kreatif, ya, bahkan ekonomis, tapi ditempatkan pada situasi yang salah. Sehingga setelah beliau masuk Islam, kadang mengenang itu tuh kadang ketawa sendiri, bisa nangis sendiri. Contoh saking jeniusnya, beliau bisa membaca pasar. Ini banyak orang jualan Tuhan, tapi produknya cuma 2 sumbernya. 1 dari kayu, namanya sonam, jamaknya asnam. Kalau Anda baca Al-Quran menemukan asnam, itu namanya berhala yang dibentuk dari kayu. 2 wathan, jamaknya authan, yang dibentuk dari batu, dipahat. Sumber cuma 2. Umar peluang pasar. Orang datang itu kan lapar, kadang ada dari luar kan. Dia bikin Tuhan versi roti. Dibuat dari roti itu. Ya, jadi dia bisa tes pasar itu. Bagaimana tiba-tiba pasar bisa melirik itu gitu. Dia bikin versinya pakai roti, dia pasarkan sendiri. Tuhan. Oh jahiliyah jangan dilawan. Gak akan menang Pak, gak akan menang lawan jahiliyah itu. Begitu dibikin dia jualan, siang-siang panas, melebihi panas kota Cimahi di siang tadi tuh. Wah itu panas banget, dulu kebangetan panasnya itu. Jadi saking panasnya, sudah lapar, lelah, dia simpan itu, Tuhan rotinya di atasnya. Dia katakan, ya Lata ini, Tuhan Lata, tolong toleran sedikit saja pada saya sekarang. Ana ju'an, saya lapar. Pinjam sebentar tanganmu. Nanti saya bikin lagi kan ya. Itu sampai selesai, di jalan dia pasarkan, bayangkan ada Tuhan cacat juga dia. Setelah itu hilang, habis Tuhannya. Jadi kalau mengenang peristiwa itu, beliau ketawa sendiri. Kadang-kadang kan kita juga kalau mengenang peristiwa masa lalu, kadang suka senyum-senyum sendiri kan. Nah Umar demikian. Ya, ayat-ayat tentang khamar. Khamar itu segala yang merusak akal gitu ya. Bisa dikumpulkan sekarang dalam bentuk narkotika, bentuk macam-macam, bisa minuman keras dan sebagainya. Dulu fokusnya di minuman. Ya, makanya tadi saya katakan di awal, jangan lawan pola pikir jahiliyah karena nggak akan menang.
Khamar, mabuk dulu, itu yang pemula, yang prematur. Pemula, itu 5 kali sehari. Anda bayangkan jahiliyah tuh. Ya, gak bisa dilawan tuh. 5 kali sehari. Bayangkan yang profesional bagaimana. Itu yang pemula. Ya, jadi nggak usah bikin dingin jahiliyah, nggak akan menang. Nah, saya gambarkan demikian. Tapi nanti ayat-ayat tentang pemberhentian miras santika itu, khususnya dalam hal mabuk-mabukan, itu turunnya berdasarkan pengamatan Umar tentang perilaku masyarakat, lalu memohon kepada Allah lewat Nabi, ya Rasulullah, kiranya diturunkan wahyu oleh Allah untuk menghentikan kebiasaan minum-minuman ini. Umar. Apa yang terjadi? Setelah beliau masuk Islam, berubahlah karakternya. Yang tadinya keras, kekuatan fisiknya diarahkan pada ketegasan yang melahirkan keadilan. Maka dikenallah beliau dengan gelar Al-Faruq, yang seorang pembeda. Tampil beda karena menempatkan kekuatan fisiknya untuk menegakkan keadilan. Saat orang-orang menggunakan kekuatan fisiknya hanya untuk meningkatkan nilai dan tingkat kriminalitasnya, Umar tampil beda. Sehingga saking luar biasanya kekuatan yang digunakan, viral, jangankan manusia, setan pun lihat Umar lari. Nabi mengatakan itu, ada orang-orang yang luar biasa dengan kekuatannya, kekuatan fisik yang diisi oleh nilai keislaman, keimanan, keihsanan, itu membentuk karakter paripurna yang saking paripurnanya, jangankan manusia, setan lari. Kita bisa bayangkan. Satu tuh. Kejeniusannya diarahkan pada hal yang positif akhirnya. Ya, maka apa yang terjadi ketika beliau kemudian mewarisi kepemimpinan sepeninggal sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka beliau mulai menganalisis kebiasaan Nabi, mendekati orang-orang, kadang ke pasar, bersentuhan dengan masyarakat, ya, hidup. Maka diterapkan dalam konteks kepemimpinan formal pada masa itu, maka muncullah teori belusukan. Umar. Makanya orang yang sering belusukan sering disebutkan Umar bin Khattab versi modern. Kan? Coba lihat ya. Ini saya lagi bahas hadis ya, tolong jangan dikait-kaitan macam-macam nih. Gitu. Nah sekarang ada AI. Tadi saya baru dapat pertanyaan, Ustadz apakah ini betul dari Ustadz? Gambarnya saya, narasinya bukan dari saya. Tersebar di grup WA bahwa doa istri itu lebih mustajab dibandingkan dengan doa ibu, gitu kan? Nah, menyebar itu. Atasnya gambar saya. Nah, tidak ya, saya tidak pernah mengatakan demikian. Artinya apa? Kondisi-kondisi tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Umar. Dan hebatnya, kadang belusukannya nggak bawa staf. Ya kamera memang belum ada pada saat itu, gitu kan? Seorang ibu dengan anak-anaknya, anaknya kelaparan, tidak ada makanan, ibu itu menggoreng-goreng batu dengan minyak pasir. Maksudnya pasirnya seakan-akan jadi minyak, batu ditaruh di situ. Digoreng untuk menandakan pada anak, ini mama sedang masak ya, tunggu sampai matang, kalian tidur dulu. Anaknya sampai ketiduran, ibunya sambil mengeluarkan nasyid, bersyair saat menggoreng-goreng itu. Ya, duhai khalifah, enak-enakan tinggal di istana sementara rakyatnya menderita kelaparan demikian. Duhai khalifah yang enak makan gandum sementara rakyatnya hanya menggoreng batu dengan beralaskan minyak dari pasir. Umar lewat. Melihat peristiwa itu, langsung berlari dengan keadaan fisiknya yang sudah mulai menua, datang ke Baitul Mal, mengasukkan gandum ke dalam wadah pada saat itu, dibawa langsung di pundaknya, ajudan lihat, ajudan langsung mengatakan, ini biar saya yang bawa. Kata Umar, tidak, saya yang dihisap sebagai seorang pemimpin. Kamakal. Dibawalah gandum itu, didatangi ibu itu, langsung kemudian diganti periuknya dengan yang layak untuk digunakan minyaknya, pakai itu, dimasakkan gandumnya. Ketika dimasakkan, ibu itu masih melanjutkan syairnya, nasyidnya, qasidahnya. Duhai khalifah, enak-enak kau di istana sampai orang lain yang datang kemudian membantu kami untuk memasakkan. Ya, sampai selesai makan, sampai kenyang, sampai pulang, ibu itu tak pernah tahu bahwa itu Umar. Ayo Umar modern tuh, bisa nggak begitu tuh? Ya. Itu boleh ditiru, bisa, nggak apa-apa, kan inspirasi. Ya, jangan mencela orang kalau ingin menjadi seperti Umar masa lalu, silahkan. Justru kita dukung, kita doakan. Lalu diberikanlah kemudian oleh kita keterangan siapa Umar, profilnya bagaimana, supaya bisa ditiru.
Itulah Umar sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Jeniusnya luar biasa. Sehingga seorang liberal sekalipun, ada orang liberal, pemikir, penulis, namanya Toha Hussein. Di Mesir terkenal, sampai menulis buku khusus untuk mendeskripsikan kejeniusan Umar. Namanya Abqariyatu Umar. Ma'rifat dan firasat jiwanya jangan ditanya. Umar jadi khalifah, ya, panglima sedang berperang di daerah di luar Madinah. Tiba-tiba Umar sedang berkhutbah mengatakan, naik ke bukit, pindah ke belakang. Panglima di sana mendengar suara Umar. Ya, mendengar suara, langsung pindah ke belakang, ternyata musuh mau menyergap. Saat pulang ditanya, bagaimana? Teman-temannya tanya, bukan Umar yang tanya, bagaimana misi itu berhasil? Hampir saja kami disergap, kalaulah kami tidak mendengar suara seperti Umar mengatakan, cepat, naik ke belakang, berputar ke arah bukit belakang. Lalu orang-orang berkata, kami juga heran, kok pada Jumat kemarin Amirul Mukminin berkata tiba-tiba dalam khutbahnya, cepat ke belakang, naik ke bukit. Umar. Karamahnya muncul. Dan itu viral setelah selesai seluruhnya. Karena karamah tidak dijual. Ya. Beda dengan mukjizat yang harus ditampakkan, karamah itu didiamkan. Dia tampak akan viral setelah wafat orangnya. Maka di bab terakhir Al-Bukhari itu ada manaqib namanya, keutamaan para sahabat. Itu bukan daya khayal, tapi tingkat nanti keimanan tertinggi yang telah mencapai derajat ihsan. Nah pertanyaannya, apakah keislaman kita yang kita yakini dan kita peluk sampai dengan hari ini sudah melahirkan perubahan kehidupan kita menjadi lebih baik dengan tingkatan-tingkatan yang bisa kita nilai dan kita evaluasi? Maka jika kita ingin berubah menjadi lebih baik, lebih positif, lebih mulia, setidaknya meniru orang-orang di masa lalu, kuncinya 3. Sebelum sampai ketiga itu, biarkanlah Umar berbagi kisah dengan mendapatkan ketiga bagian yang pokok ini, dengan mengatakan di mana, dalam suasana apa 3 itu didapatkan. Maka beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk santai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama, ketemu kata julus, kata kerja itu menunjukkan salah satu maknanya sifat santai. Anda bisa bayangkan sahabat itu santainya pun yang dicari orang terbaik. Dalam santainya pun. Sebab kalau Anda bergaul dengan orang terbaik, dalam santai pun akan selalu mendapatkan pelajaran yang baik. Sebab orang terbaik itu kalau bicara, kalaupun guyon pasti ada hikmahnya. Kalau ngobrol, kosakatanya pasti ada maknanya. Maka pesan pertamanya, carilah orang-orang terbaik di sekitaran kita, jadikan ia teman, sekalipun harus ngobrolnya ringan, Anda akan selalu mendapatkan manfaat yang merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Pembuka hadisnya. Karena itu Umar mengatakan julus. Dari kata jalasa. Jalasa yajlisu. Jalsan wa jilsatan wa julusan. Ya. Gak ada kaitan dengan jealous, itu bahasa Inggris. Ya. Ini harus saya jelaskan dulu karena bersamaan dengan berkembangnya teknologi digital yang kuat, ilmu sharaf mengalami perubahan tasrif. Kitab hilang, yang diandalkan sekarang digital. Dulu kita ngaji kitab perubahan sharafnya itu dari fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Sekarang berubah. Tak-takayu, taktiku, tiktokan. Fasbakayu, fasbiku, facebookan. Instagrama, yanstagrimu, instagrama. Tuh wazannya ada semua tuh. Formulanya ada yang alif pakai sin, pakai ta, ada kan? Ada yang belum tuh, yang wazan fa'ala, taba, yatubu, youtuban. Jalasa bukan sekedar duduk, asalnya berpindah dari posisi rendah ke tinggi. Lawannya qa'ada. Qa'ada, qaf ain dal, berpindah dari posisi tinggi ke rendah. Jadi kalau saya sedang berdiri begini, lalu saya ingin turun posisi rendah, duduk. Maka dalam bahasa Arab ini disebut qa'ada namanya. Kata perintahnya uq'ud. Sifatnya qu'ud, qu'udan, duduk. Orang sholat berdiri. Karena ada persoalan, tak bisa berdiri, duduk dia. Tinggi ke rendah. Maka berdirinya qiyaman, tak mampu berdiri, duduk qu'udan. An-Nisa ayat 104. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ.
Tapi kalau berpindah dari rendah ke tinggi, itu jalasa, sifatnya julusan. Umar mengatakan di sini bainama nahnu julusun, bukan qu'udun. Ingin memberikan kesan bahwa kalaupun Anda duduk-duduk santai sambil ngopi, bahasa anak muda kongko-kongko, ya, kopdar, ringan-ringan, cari tempat, situasi, cari orang yang bisa mengangkat Anda derajatnya lebih tinggi sekalipun ngobrol santai. Jadi kalaupun santai-santai, jangan merendahkan kehormatan, ngobrol yang nggak penting, ngobrol yang menghilangkan marwah, membahas sesuatu yang bahkan melahirkan perselisihan, ngobrol santai, saling cela, ujungnya berantem, hilang silaturahim. Itu lagha namanya. Maka ciri orang beriman yang berharap mendapatkan surga Firdaus, ciri keduanya itu meninggalkan hal yang tak penting. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Quran surah 23 ayat yang ketiga ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Baru seterusnya lizakati fa'ilun dan seterusnya. Jadi para sahabat itu karena mereka visinya ingin lebih baik, pengen baik, gitu ya, maka yang dicari orang baik. Yang kedua, ketika bertemu orang baik itu, kalaupun santai, yang dibahas yang penting-penting, walaupun dalam suasana santai. Dan itu dibaca oleh ulama kita, makanya kenapa kalau Anda ke pesantren, tuh kiai itu kadang sering guyon. Tapi dalam guyonnya selalu ada hikmah. Itu yang baca itu tuh kiai-kiai kita itu. Ya, jadi guyonnya pun ada sanadnya, Anda bayangkan, guyon bersanad. Di kita itu Pak, saking lengkapnya, terpelihara di pesantren itu, salaman pun ada sanadnya. Ada sanadnya. Diajarkan tuh, jadi kalau Anda ngajinya bersanad di pesantren itu, cara salaman tuh diajarkan. Tatap wajah guru, pegang tangan, cium tangannya. Ya. Itu bukan hanya kaitan dengan adab, tapi ada sanad di dalamnya. Ya, apa sanadnya? Bukan terkait dengan tradisi juga bukan. Ya, karena ada sanad yang tersambung. Karena sanad ini guru Anda itu mendapatkan pengajaran dari gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sampai ke atas gurunya lagi, yang mengajar itu Rasulullah SAW, bertemu dengan guru utama Rasulullah SAW, yang dia pernah memegang tangan gurunya itu Rasulullah SAW. Guru ini pernah megang cium tangan gurunya, pernah cium tangan gurunya, pernah cium tangan gurunya, guru terakhirnya bersanad pernah cium tangan Rasulullah SAW. Tersambung, baru cara megang tangan aja udah ada sanadnya. Kalau ngaji di pesantren benar itu pasti paham itu. Ya. Nah, tatap mata gitu kan? Kenapa? Karena mata ini pernah memandang guru, guru pernah memandang gurunya, sampai memandang Rasulullah SAW. Makanya sana ditempatkan oleh Imam Muslim sebagai pembuka di mukadimahnya. Babul isnadi minad din. Wa qala Ibnu Sirin rahimahullahu taala laulal isnadu. Ya nuqala an kalam Ibnu Mubarak laulal isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a. Nah, makanya kalau tidak memahami sanad ini biasa. Saya pernah salaman sama anak-anak kecil gitu kan. Manggil kita ustaz salaman sudah seperti pengusaha. Nah, ya, itu bukan masalah. Bukan masalah mengkultus, kan tak ada kultus di sini, enggak ada. Adanya sanad. Dan itu diatur nanti dalam bab-bab tentang ya pengajaran. Nanti ada kitab-kitab yang sangat menarik untuk dikaji itu, pembahasan itu. Ya, nanti umumnya di Kitabul Adab. Ya, sampai diatur cara masuk majlis bagaimana. Imam Nawawi itu pernah ngarang kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Diatur cara masuk. Kalau Anda masuk, Syekh sudah ada seperti apa cara masuknya. Bagaimana menyapanya. Kalau orang belum datang, Syekh duduk, Anda datang, Assalamualaikum, duduk. Kalau orang sudah penuh, Anda datang bagaimana. Apakah boleh nerobos orang atau duduk di tempat dia berada. Itu diatur semua. Ya, sehingga apa? Yang didapatkan keberkahan dalam ilmu. Itu julus namanya. Ya, julus. Nah, itu carilah orang-orang dimanapun Anda beraktivitas. Anda di kampus cari orang baik. Kalau diskusi, hasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sayang waktu berjalan, saudara. Waktu berjalan, tidak bisa diulang. Berapa banyak dari perjalanan waktu 24 jam sehari yang hilang sia-sia. Tapi tidak dilarang kita untuk bercanda. 169 kurang lebih hadis Nabi tentang canda. Kadang Nabi sampai ketawa, gerahamnya kelihatan. Canda Nabi banyak. Datang seorang nenek kepada Nabi dengan pede mengatakan, "Ya Rasulullah, ya aina ana fil jannah." Ya Rasulullah, nanti saya di surga di mana? Nabi mengatakan, "Ma kunti fil jannah," nenek enggak ada di surga. Sedih nenek itu pulang. Dia berpikir saya ibadah sampai jadi nenek-nenek enggak ada di surga. Ketemu Omar, lagi-lagi Omar ngelihat, "Ma biki, kenapa nek?" Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'altuh. Saya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu saya bertanya, "Aina ana fil jannah?" Nanti di surga saya di mana? Faqala ma kunti fil jannah, nenek enggak ada di surga. Umar ketawa. "Kamu lagi ketawa," katanya.
Nah, mereka ketawa, sadaqah Rasulullah, Rasulullah benar. Benar di mana katanya? Karena memang di surga tidak ada nenek-nenek, karena saat ke surga semua akan berubah menjadi remaja yang cantik dan indah lagi. Nenek senang. Pulang dengan wajah girang gitu kan. Itu. Nabi itu canda tapi ada hikmahnya gitu. Dengan cucunya bercanda. Kalau umrah itu bisa dilacak tuh, jalan kemana, ngantar ke Awali, yang sekarang daerah Awali itu bawa susu, kadang bercanda. Tapi candanya terukur. Ya kan? Nabi sujud, cucunya bercanda naik ke atas karena belum paham kan? Ya kan? Ya, ketika naik Nabi lama kan? Sahabat bingung kenapa nih lama, situasi apa kan? Ya, tapi sedang memberikan kenyamanan. Setelah kemudian keluar baru Nabi bangun lagi. Tapi ada pesannya di situ apa? Kalau Anda sholat dengan lingkaran orang terdekat, ada anak, ada cucu, misalnya kan, lokalisasi dekat Anda. Kalaupun dia bermain, bermainnya dengan Anda. Tidak mengganggu orang lain yang sholat. Tidak juga mengganggu anak orang lain. Jadi kalaupun bermain, dia dalam sholatnya masih ikut, karena dia melihat apa yang dia lihat, dia ingin ikuti, kadang mainnya masih ada. Mainnya dengan Anda. Pernah dengar riwayat, cucu Nabi Hasan dan Husain naik ke pundaknya Abu Bakar saat sujud? Nggak ada. Kenapa kadang jamaah mengeluh? Karena ketika Anda sholat, anak Anda berlari meninggalkan Anda, kemudian ributnya di sisi orang lain. Itu hikmah, teman-teman sekalian. Banyaklah kalau saya cerita habis di situ. Ya. Kembali itulah julus. Ya, jadi silahkan santai, ngobrol boleh, mau minum kopi boleh, gitu kan? Mau minum teh boleh, minum yang halal-halal, diskusi ringan tapi ada solusi. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan inda untuk menunjukkan kedekatan tapi disertai kehormatan. Nah, kalau ada sosok baik, jaga kehormatannya. Walaupun itu teman Anda, canda boleh, tapi jangan sampai canda Anda meruntuhkan kehormatannya. Teman Anda sekarang jadi ulama, canda sama Anda kan, diingat lagi peristiwa dulu. Ente. Di masjid ente ceramah dulu begini kan. Enggak apa-apa canda, tapi jangan sampai canda yang menghilangkan kehormatan orang. Jelas ya? Di sini ya. Nah. Lanjutkan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi santai, ya menerima penjelasan Nabi, ngobrol-ngobrol, idtala dzata yaumin, satu ketika idtala 'alaina rajulun. Tiba muncul dari satu sisi. Kami enggak tahu nih, ya, tiba-tiba muncul dari satu arah. Tala, tempatnya disebut matla. Ya, matahari terbit ya, satu sisi kan? Ya, dari timur, tenggelam di barat, ya. Maka idtala alaina, dari satu sisi tiba-tiba muncul sosok rajulun, seorang lelaki. Rajul itu menunjukkan wibawa, punya sifat rajuliyah yang tegap, kokoh, berwibawa. Makanya kenapa kaki disebut rijlun? Karena dia kokoh, menopang tubuh. Makanya kalau jadi laki-laki jangan gemulai, hilang wibawanya. Kaki udah tegap, tangannya lunak. Wibawa hilang. Rajul, kita tuh rajul, jamaknya rijal, tetap nggak berubah. Mau banyakkan pun nggak berubah, hurufnya nggak hilang. Tambah alif aja. Ya, tambah alif, cuma rajulun jadi rijal. Tapi tetap kewibawaannya itu muncul. Tapi nanti diatur bagaimana menempatkan wibawa itu sehingga membawa hikmah. Gitu. Masuk rumah tangga, wibawa terjaga, tapi membawa hikmah sehingga tidak zalim dengan wibawa itu kepada istri. Tidak ada istilahnya KDRT itu kalau sudah benar-benar dipraktekkan dengan baik. Ya, atau tidak juga terbalik menjadi misalnya ada suami takut istri, tidak ada. Karena ada penempatan di dalamnya. Oke? Dah, nggak usah diperpanjang, balik lagi gitu ya. Babnya bab bukan rumah tangga gitu ya. Itu nanti jadi menarik kalau ngaji itu lengkap tuh enak. Ya, misal nih, kenapa di surat Yusuf laki-laki suami itu matahari, perempuan itu bulan. Ya, itu ada hikmahnya. Inni ara ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku lihat kan 11 gemintang itu, lalu satu mentari dan bulan itu hormat kepadaku. Ditafsirkanlah mentari itu ayah, sekaligus sosok suami. Digambarkan majaznya itu menggunakan matahari yang menyinari, ayah itu memberikan sinar pada keluarganya. Tapi sekaligus juga menyengat, melindungi. Kalau ada yang mengganggu, sengat tuh dengan wibawanya. Tapi juga kalau ibu jemur pakaian basah, sinar matahari mengeringkan. Ada luka di anak, di istri, air mata mengalir, keringkan dengan jemari sinar itu. Gitu. Istri rembulan.
tampil indah, tampil cantik, tampil menawan, tampil baik, seperti menatap keindahan bulan. Matahari kan nggak ditatap, tapi merasakan sinar. Tapi bulan kan indahnya ditatap. Gimana caranya anak natap ibu jadi teduh? Suami natap ibu jadi teduh, seperti Nabi Muhammad natap Sayyidah Khadijah. Baru natap, setengah masalah hilang. Rembulan. Itu kan suami natap ibu muncul masalah, meteor tuh. Jadi dengan sampai ada istilah dengan kekuatan bulan aku menghukummu gitu kan, ada masalah. Balik ya. Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki dari satu sisi yang tegap, yang baik, syadidu bayadith thiyab, dengan pakaian yang putih bersih. Poinnya putih bersihnya. Ya, karena putih itu melambangkan kebersihan, kebaikan. Putih bayadith syadid menunjukkan kebersihannya. Boleh silakan, misalnya ada baju sesuai dengan karakter kelaki-lakiannya ya. Tapi poinnya bersih. Nggak harus putih, pakai hijau boleh. Silahkan. Ya, pakai hitam boleh, tapi dengan karakter kelaki-lakian. Bersih iya, tapi bajunya pink misalnya. Nah, masalah. Nggak sesuai dengan karakter kelaki-lakiannya. Maka datang, dia menggunakan pakaian yang bersih rapi. Jadi pertama, ternyata penampilan itu pun itu memberikan dampak pada diterimanya ilmu dan pengetahuan. Beda teman-teman. Ini kan di akhir tadi diberikan kisi-kisi kan, karena ini Jibril datang menyamar mengajarkan pokok agama. Kalau mengajarkan guru atau murid? Guru, maka guru pun datang dengan penampilan rapi. Anda bayangkan kalau ada orang guru datang ke masjid, ustadz ngajar pakai kaos, pakai peci sengklek gini, gitu kan? Cuman pakai kaos, celana sontok. Enak gak ngajinya? Nggak nyaman. Ini ustadz atau overtime di terminal Cicahem gitu kan? Bisa. Ya. Hanya guru juga sama, ketika melihat murid itu penampilannya itu mengkhawatirkan, pikiran guru terganggu. Ya, kadang terganggunya bukan begini, guru itu kalau semakin bagus dan bijak, itu nggak mempersoalkan tentang penampilan, keadaan yang datang. Tidak melihat mewah dan tidaknya. Tapi kalau terlihat ada persoalan, dia langsung berpikir, yang pikiran itu nanti menghambat durasi pengetahuan yang disampaikan. Abu Hanifah ngajar, lihat seseorang nih, perhatian bagus, tiba-tiba nggak ada gitu. Penampilan biasa, jadi pikiran, kemana anak ini nggak ada? Rupanya dibawa sama ibunya. Ya, ditugaskan untuk berdagang. Ini dagangan ibu, bikin makanan, ada yang mengatakan kue, yang menjajakan anaknya. Ngaji ke tempat Imam Abu Hanifah, ya tiba-tiba hilang tuh peluang untuk mencari rizkinya. Terganggu ekonomi keluarga, dipanggil anaknya. Sampai berita ke Imam Abu Hanifah, didatangi ibunya. Kenapa? Kami ini butuh di rumah katanya untuk makan. Kalau dia hadir di majlis Anda, kami nggak makan. Apa kata Imam Abu Hanifah? Berapa yang Anda dapatkan dari jualannya selama sebulan? Sekian, sudah biarkan anak ini ngaji dengan saya, ini saya berikan untuk sebulannya. Maka anak itu kelak tumbuh mewarisi ilmunya Imam Abu Hanifah. Dan dengan temannya jadi dua sosok penjaga mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Muhammad, ya, dan satu lagi, ini dua-duanya ini menarik ya. Ya, ada Imam Syaiban dan juga Imam Muhammad. Di keduanya itu nanti jadi sosok yang menjaga mazhabnya Imam Abu Hanifah. Saking kagetnya jatuh dia tuh. Ya. Kembali teman-teman sekalian. Jadi penampilan ya, perbaiki rapi, tidak harus mahal, nggak harus mewah. Maksudnya penampilan yang membuat kita itu nyaman untuk ngaji. Syadidus sawadi sya'ri, rambut tertata rapi. Enak. Kan? Wah, kebayang kalau Anda masuk ke sini saya lihat satu rambut kepang 11 misalnya kan, rapiin, enak, ya, sehingga malaikat yang ada di sampingnya pun mendoakan. Teruskan. Syadidus sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari. Ini poin penting, mungkin jarang dijelaskan di poin ini. Tidak nampak pada dirinya bekas-bekas mampir, lelah pada tubuhnya. Jadi kalau ingin ngaji, ingin belajar, ingin ke kampus, di pengajian manapun, fokus. Jangan jadikan sebagai nyambi. Nanti ilmu yang sampai pun hanya sekilas dan sebagian, tidak akan utuh. Di mana pengajian? Di Istiqomah malam ini. Ya udah, kita makan mie aja nanti sambil ngaji. Nah, nanti yang masuk mie-nya yang banyak, ngajinya sedikit. Ya, kalau banyak mampir, dosen juga begitu. Kalau kebanyakan mampir, nyambinya banyak, yang pokok nggak akan maksimal. Makanya kalau kita ingin mengajar atau bahkan ingin belajar, apa yang pertama diutamakan itu? Siapkan diri kita betul-betul untuk mengajar atau betul-betul untuk belajar. Penampilan sudah bagus,
Sudah tersisir dengan rapi, sudah siap, fokus. Ngaji, ya ngaji. Perkara nanti ada sesuatu yang ingin kita tuju, selesai ngaji, saya datang. Ya kan? Ya Allah, itu colenak di depan enak banget gitu kan. Tapi kalau saya nggak datang, tertinggal saya. Bismillah setelah pengajian. Begitu selesai pengajian, colenak habis. Kepikiran, di jalan sebelum pulang meninggal. Yang terbawa colenak kepikiran. Maka ketika masuk surga yang terekam di kepalanya itu colenak, ya Allah. Maka turun jawaban, wa utubihi mutasyabiha. Maka diberikan persis seperti yang tergambar. Ting, colenak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu pengen apa langsung ada. Ting, gitu ya. Nah. Sekali aja, kalau 2 kali ting jadi ayu nanti. Balik. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tips selanjutnya, Bu, izin Bu ya. Ibu. Bu. Ya. Termasuk ibu menyiapkan anak untuk ke sekolah pesantren. Anak mau berangkat, ibu siapkan yang rapi. Mandi dulu, Bu. Dimandiin yang baik. Berangkat walaupun masih TK enggak apa-apa. Rapikan supaya dia pede belajar dari awal. Berangkat fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu tiba-tiba mengambil saf depan. Nah, ini yang kampus nih, teman-teman yang masih belajar ya di kampus tuh. Pilih saf pertama. Walaupun itu tak mudah, tapi kalau ingin sukses, orang sukses itu kelihatan. Ambil yang terdepan, kalahkan Yamaha tuh. Posisi paling depan. Sebab depan ini paling efektif, paling depan nih. Ya, mau nyandar nggak bisa. Ya kan? Bikin handphone nggak enak sama Ustadz, ya kan? Fokus dia, fokus aja, ya kan? Dan yang paling menarik apa? Kalau suara nggak jelas, mic mati, depan ini masih jelas. Itu. Terawasi semua, jadi terjaga keadaannya. Kalau masih memungkinkan di depan itu ada, ambil saf terdepan. Tapi kalau sudah penuh Anda di belakang, sekalipun ada ruang sedikit di depan, jangan Anda terobosi orang untuk ke depan. Ada adabnya. Yang di sini geser. Maka turun ayat Al-Mujadalah ayat 11 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan? Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika di majlis itu tempatnya julus, tempat yang mengangkat orang derajatnya lebih tinggi. Apa yang diangkat? Iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka cari majlis ilmu, pengajian yang bisa meningkatkan iman kita, ilmu kita bertambah. Jangan datang selesai malah kita berantem dengan orang. Ya, jangan datang cuma untuk pintar berdalil, tapi nggak bisa mengamalkan. Imannya naik, ilmu bertambah. Kalau ada yang seperti itu, kosong ini, datang orang, luaskan. Rapatkan, sampai dia dapat bagiannya duduk. Lalu sapa jamaah yang di sampingnya, assalamualaikum, assalamualaikum. Di situ aja, gak usah masuk, assalamualaikum, dia duduk dia. Syekhnya itu, Imam Nawawi itu sampai begitu, makanya ilmunya berkah. Anda boleh cek ya, yang nyusun hadis arba'in itu banyak. Tapi kenapa yang mendapatkan qabul, penerimaan, ya, dapat taufik dari Allah, lalu dapatkan ridhonya, itu arba'innya Imam Nawawi. Bayangkan, dibikinnya di Nawa, dibahasnya di Bandung. Dan yang dikenal itu bukan imam namanya, kan namanya Yahya, bapaknya Syaraf kan, Yahya bin Syaraf, tapi yang dikenal kampungnya. Arba'in Nawawiyah, ini 42 hadis berasal dari kampung Nawa. Di mana itu? Di Syria sekarang. Dibahasnya di mana-mana. Ya, bisa demikian. Makanya kalau orang itu ilmunya berkah, daerahnya ikut. Kenapa dulu pesantren-pesantren berkah sampai yang terkenal itu daerahnya? Pesantren Tebu Ireng, pesantren Dirboyo, ya, pesantren Gontor, itu daerahnya yang disebutkan. Karena ketika ilmu itu berkah, ulamanya berkah, maka masyarakat mendapatkan pancaran keberkahannya sehingga tempatnya pun dikenal dengan keberkahannya. Jadi kalau punya ulama-ulama yang berkah, jaga itu. Jangan sampai tersinggung dia meninggalkan tempat Anda tercabut keberkahannya. Kalau nggak percaya silakan, Anda pun akan senang. Ada ulama bawa cahaya itu, ya itu pasti hidup sekitarannya. Ekonominya hidup, keberkahannya hidup, dan Anda pun akan senang. Tinggal di mana? Alhamdulillah saya di komplek yang Ustadz Bulan ada di situ. Ya, padahal Ustadz di belakang dia di mana gitu kan? Tapi karena satu komplek dia senang gitu. Tetangga saya itu Pak, dia muncul memberikan fatwa. Tuh Pak, Masya Allah, tetangga saya itu.
Ya? Datang lagi temannya, dia saya tahu kecilnya tuh. Udah kalau udah begitu udahlah gitu ya. Balik saf depan. Ibu siapkan bu anaknya. Pertama sekolah ayah antar, ibu antar, cari saf depan. Kalau mau sukses saf depan. Ya, tempatkan dia di depan tuh, belajar dari awal menghadapi tantangan. Ya, kalau nggak terbiasa dengan tekanan itu, susah mencapai kesuksesan. Ibu senang berlian, Bu. Berlian, Bu. Nah, berlian, berapa titik lelehnya itu? 3.500 kan ya, kurang lebih ya. Sampai jadi berlian itu sekitar 4.000 titik lelehnya itu. Ditempa dulu, baru jadi benda, dipakai, digunakan. Kalau nggak ada tekanan, nggak ada kesuksesan bisa kita raih. Itu Al-Baqarah 214 itu. Duduk di depan. Tekanan tuh, tertekan, menahan ngantuk tuh. Mau keluar nggak enak gitu kan. Tahan deh. Ya, belakang santai kan bisa sambil enak, samping kipas angin tuh. Rebahan tuh. Di Pasar Rebo dulu ada tuh Pak, rebahan tuh. Meninggal aja. Hati-hati itu belakang. Sep depan Pak. Bawa anak, tempatkan depan. Yang kampus-kampus nih, ya, depan. Wah, duduk belakang. Ya, duduk di kelas bangku, deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan obrolan, ngobrol belakang. Titip absen lagi. Ya kan? Kadang jam diatur dulu supaya cepat keluar. Ya kan? Pinjam catatan teman. Terujian minggu tenang, situ nggak tenang. Enggak, beda caranya. Ambil saf depan, catat dengan baik, jangan keluar kelas sampai kita paham. Harus beda antara masuk dengan keluar. Karena bahasanya pakai fikih, tafaqquh. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Tafaqquh itu dari kata faqiha berubah jadi tafaqqaha, taknya menunjukkan kesungguhan, tasdidnya menunjukkan motivasi 2 kali lipat karena tidak mudah menghadapi tantangan. Jadi Anda itu datang dengan keluar, masuk dengan keluar, datang dengan pulang mesti beda. Jangan sama, masuk kampus duduk antara masuk dengan keluar nggak dapat apa-apa. Ngapain duduk di situ? Dan bukan cuma terima, tapi sampai paham. Tahu, paham. Lihat tafaqquh, berusahalah paham pada apa yang dipelajari. Dengan pemahaman itu kita bisa mengembangkan ide-ide ke depan. Jadi sebuah kreativitas. Nah, ini maju depan. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sampai saking dekatnya lutut mau nempel. Nah, ini menandakan ada model seperti talaki, lesehan. Ada lagi yang menafsirkan membangun keakraban antara guru dengan murid. Tapi dengan tetap menjaga kehormatan. Boleh. Ngobrol dekat. Jadi guru saat mengajar, jadi teman saat bermain. Gak apa-apa, silakan main bola sama-sama. Ya, main pingpong boleh, main tenis meja, main pedal sekarang tuh silakan aja, gak apa-apa. Bareng-bareng. Dan tidak berubah, tetap sama aja. Oh, di lawannya siapa guru? Oh, tidak berubah karena dengan Ustadz Adi pingpong yang menjadi syariah. Supnya pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau cemes, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Pingpong syariah bersama uang, nggak ada itu. Pingpong ya pingpong aja. Ya, tapi ya hormat. Main bola serius, iya. Ya, guru bawa bola tackle ya tackle. Dia cedera, Anda gantikan pengajian kan kita. Kan simpel kan? Nah, balik ya. Nah, jadi bangun keakraban. Nah, dengan akrab itu nanti guru tahu, oh murid ini karakternya begini. Kalau guru-guru dulu itu masuk TK, masuk SD, tahu itu kebiasaannya apa, makannya apa, bajunya gimana. Dulu kami di pesantren itu sampai tahu karakter-karakternya itu. Piring yang dipegang itu apa, ya, dan seterusnya. Nah, kalau cerita kita terlalu detail lah itu hal demikian. Tapi itu poinnya. Silahkan duduk terdepan, tapi dengan sopan. Anda sopan, guru segan. Ya. Lanjutkan, wawadha'a kaffayhi 'ala fakhidhaihi, maka meletakkan telapak tangannya di pahanya. Ini tidak harus Anda duduk langsung telapak tangan praktekkan, letakkan di paha, tidak begitu. Ya, jadi ada namanya hakiki, ada majazi. Ya, ini apakah hakikatnya langsung ditiru sesuai tekstual pemahamannya? Makanya nanti belajar ilmu, nanti ada 5 dasar ilmu untuk memahami bahasa fikih Quran dan hadis. Ini semua sepakat ulama, sepakat, bahkan dijadikan pengantar dalam muqaddimah. 1, matnul lughah. Analisis tentang teks. Untuk menganalisis itu nanti ada 4 lagi. Kedua, nahwu. Ketiga, saraf. Ya, keempat, ma'ani. Kelima, bayan. Nanti tambahan pelengkap. Yang keenam nanti ada badi. Ketujuhnya ada arud. Ya, nanti fungsinya masing-masing.
bisa berubah. Nah, untuk memahami Quran, memahami hadis, nggak bisa teksnya begitu, maknanya langsung begitu, tidak. Nabi itu orang Arab paling fasih. Ana afsahul Arab, baida'ani min Quraisyin. Saya itu seorang nabi iya, tapi saya orang Arab yang paling fasih lisannya dan termasuk Quraisy. Jadi orang Arab paling fasih itu kalau bicaranya tinggi itu kalimatnya. Ya, kalau dia sesuai orang muqtadul hal. Beliau kalau bicara pada orang biasa, kalimatnya biasa. Tapi kalau bicara pada orang yang bias tinggi kalimatnya, maka yang digunakan itu nanti balaghahnya yang keluar, bayannya, ma'aninya. Nah, membaca memahaminya pakai bayan juga, pakai ma'ani juga, itu ada ilmu alatnya. Nggak bisa seketika dipahami, begitu caranya. Celaka nanti. Bisa keliru. Coba peragakan secara tekstual. Nanti besok-besok begitu. Ada meja, ya karena hadis yang meletakkan di atas paha. Karena hadis yang nggak ada meja, nggak pakai meja. Karena duduknya pun sila harus bersandar kepada guru, harus nempel. Nggak bisa begitu. Ada maknawi. Oh, tanda kedekatan. Murid guru harus dekat sehingga merasakan satu dengan yang lain. Frekuensi terbangun. Ini kesopanan. Dulu sopan itu diletakkan di situ. Kalau pakai meja, sopan letakkan di atas meja. Ya kan? Demikian, itu nanti ada adab. Makanya kita ajarkan anak-anak kecil misalnya tangannya berlipat begini, kesopanan. Itu praktek hadis maknawi namanya. Ilmunya apa? Kita bisa gunakan ilmu terapan dari balaghah. Turunkan dari bayan. Kalau ma'ani kan memilih kata yang sesuai. Kata apa yang sesuai ini? Huruf apa yang bisa ditempatkan di sini? Kenapa pakai fi? Kenapa tidak menggunakan ila? Kenapa pakai li? Itu ma'ani nanti poinnya. Kalau udah pakai bayan, nah nanti ada majas, ada hakikah wal majas. Majasnya pakai apa? Apakah ada isti'arah, apakah ada kinayah, apakah tasbih dan sebagainya. Diterapkan di situ. Kalau nggak pakai itu repot. Selain kaku nanti masalah. Nah, maka duduklah dia di samping Nabi, dia letakkan tangan itu. Nanti jangan tekstual memahami. Letakkan itu bagaimana? Hormati guru. Letakkan tangan dengan baik. Jangan guru ngajar, Anda main handphone. Kan? Udah, kalau mau ngajar, ilmu masuk, kamera turun. Tetap. Dah, simpan, handphone turun. Kecuali mencatat, ya, simpan. Ada waktunya. Jangan nanti merasa guru seakan tidak diperhatikan. Sama murid juga kalau merasa nggak diperhatikan guru, dia akan keluar. Ya, abai dia, selesai nggak penting nih, guru nggak care dengan. Nah, itu maksudnya. Ya, tangan dilipat, kemudian juga maksud dilipat itu sesuaikan dengan adab. Bisa kalau sila demikian, kalau di meja seperti apa. Yang penting sesuai dengan tradisinya masing-masing. Sopannya bagaimana? Nah, jadi jangan sampai disimpulkan bahwa di Arab begitu, lalu kita katakan harus seperti itu. Tidak. Kalau tradisi itu kembali al-adatul muhakkamah. Itu kaidahnya. Tradisi itu menjadi hukum di tempat dia berdomisili. Nanti Islam memberikan panduan bagaimana tradisi itu bisa menjadi baik. Gitu. Arab punya tradisinya, pakaian yang baik, tradisi di Arab pakai jubah. Ya kan? Dan jangan disimpulkan kalau pakai jubah ini sudah hijrah misalnya. Tidak demikian juga. Ya, tidak demikian karena di Arab pun sekarang yang berbuat jelek pakai jubah juga. Yang mencuri pakai jubah juga. Karena bagian pakaiannya. Tapi jangan gunakan itu sebagai celaan. Tidak. Kalau Anda mau ke sini pakai jubah, boleh-boleh saja. Nggak ada masalah. Jangan dicela juga. Tapi jangan disimpulkan bahwa kalau pakai jubah Islami. Pakai batik tidak misalnya. Tidak. Tapi jangan berlebihan juga. Kita kuatkan. Budaya kita pribumi. Jangan pakai jubah. Pakainya batik. Silahkan tuh kain kapan pakai batik tuh. Jadi jangan seperti itu, kita proporsional saja. Mau pakai batik, silahkan. Pakai jubah, silahkan. Pakai sarung, silahkan, gak ada masalah, pakai sarung. Ya, budaya sarung itu kalimat ulama itu. Dari kata syar'an, sarungan. Orang pesantren, hiduplah dengan menggunakan syar'an syariat. Berbalut sarung, berbalut syariat. Gunakan baju koko, takwa, waqwa, walibasu taqwa dzalika khair. Hiduplah dengan baju takwa, dengan selimut syariat. Kalau sudah seperti itu, gunakan kopiah, khufyah, tunduk patuh, tunduk tawadu, jangan sombong. Kamu punya ilmu, sudah jadi orang takwa, hidupnya dengan syariat, jangan sombong, tawadulah engkau. Kufiyah. Makanya bahasa Arab tuh nggak ada kufiyah itu. Taj, kubah. Tapi orang tua kita mengatakannya kufiyah. Kufiyah. Lalu kakinya apa? Baqiyak, al-baqa wal yakin. Berjalanlah karena Allah, baqa dengan sifat yang yakin. Itu bukan otak-atik. Bukan cocok logi itu. Kalau Anda orang pesantren betulan, itu pasti Anda dapat itu. Itu ada sanadnya itu, ya. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat orang tua singkat, padat, tapi jadi algoritma kehidupan. Zikir-zikir gitu, yang menyebar itu. Itu ada juga zikir-zikir bersanad itu. Tanpa sadar itu ada zikir misalnya mengentaskan kemiskinan. Saya nggak akan buka sekarang itu. Nanti satu waktu saya buka. Itu di kampung-kampung dibacakan. Makanya dulu walaupun kita terbatas di kampung, nggak merasa miskin kita tuh. Hidup tenang. Orang 3 bukit meninggal masih tahu itu. Masih tahu.
Di mana anu kapunut teh? Kakan ngantunkeun palai ditu katanya. Lah caket dah sapuntung rokok. Nah, ayo ka dieu teh sapun caket satu buket caket sapuntung rokok. Rokoknya enggak pernah dibakar di sini aja. Caket deh. Nah, kampung dulu begitu tuh. Tapi tenang, enggak banyak masalah. Kenapa sekarang setelah semakin maju kok masalah datang sampai saku. Masalah datang pikiran, ya? Baru bangun sudah cek masalah gitu. Berarti ada sesuatu yang harus perbaiki. Tadi ya kembalikan. Nah itu membaca sesuatu menggunakan ilmunya. Ada alatnya nanti. Apalagi tafsir. Ya, tafsir itu lebih kompleks lagi. Ya, nanti ada tambahan badi'. Badi' itu untuk menampilkan keindahan sehingga kalau kita melarang orang tidak seperti merasa dilarang. Mengajarkan tidak seperti merasa digurui. Kalau berinteraksi dengan pasangan itu lebih menyenangkan. Malam ini kamu cantik deh. Itu biasa. Bawa keluar Purnama, lihatkan istri. Ma, tahu nggak? Purnama indah nggak? Indah, tapi Mama lebih indah dibandingkan Purnama di malam ini. Itu badi namanya, ilmu badi ya. Ya. Anti kal badri fil jamalah. Tapi kalau anti badrun beda. Anta kal asadi fis saja'ah. Anda itu seperti singa. Beda, singa aja kalah sama Anda. Lain, itu ada ilmunya. Nanti kalau baca Quran, kita akan temukan keindahan-keindahan itu. Ngaji yang arud akan keindahan irama Quran. Sehingga kalau sudah merasa indah di irama itu, kita meninggalkan irama lain. Mau syair, mau musik, mau macam-macam. Ya, alhamdulillah. Kalau ilmu saya jelaskan tuntas, hukum musik saya jelaskan, tapi sikap saya terhadap musik saya katakan. Saya nggak terus senang musik itu nggak senang, nggak nyambung dengan saya itu. Tapi hukum saya jelaskan. Kadang orang potong-potong sehingga nggak nyambung. Biarkan tanggung jawab di hadapan Allah itu. Ya. Ini ustadz yang menghalalkan musik, kalimat dia sendiri itu. Saya hanya menjelaskan ini hukum yang menghalalkan ini, dalilnya ini, yang mengharamkan dalilnya ini, yang menganggap makruh dalilnya ini, yang menganggap mubah dalilnya ini, ya, dipaparkan itu. Anda mau ngambil sikap, batasannya ketahui sehingga hisab Anda ringan di hadapan Allah. Sikap saya seperti ini. Nah, Quran itu kalau baca ada irama kan? Apakah itu irama musik? Tidak bisa disebut musik. Syair nggak bisa. Wa ma huwa biqauli syair. Dari mana mengetahui itu bukan syair? Dari mana itu bukan termasuk yang 17 bahar itu? Ada ilmunya namanya arud. Arud itu ada aturan. Nah, irama Quran ketika dibaca itu tidak mengikuti itu. Maka ini bukan kalam manusia, ini kalamullah. Maka nggak bisa baca Quran menggunakan irama musik. Ya, jadi nggak usah macam-macam. Saya belum pernah ada dengar orang misalnya pakai irama madid. Mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina. Terus ada imam misalnya Masjidil Haram pakai membaca surat Ad-Duha menggunakan irama madid. Wadduha wal-laili idza saja. Ada. Bubar. Makanya nggak usah aneh-aneh. Nah, kita belajar itu untuk menguatkan Quran. Ya? Muncul orang ustadz menghalalkan musik. Jawab itu. Ya, nah itu mesti paham itu. Balik lagi, maka jangan gak usah aneh-aneh, gak perlu irama Sunda, irama Jawa, langgam Sunda, langgam Jawa, gak ada kerjaan. Awas tuh, Imam Istiqomah subuh. Menggunakan Al-Fatihah pakai irama Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hantam saja itu. Nah, jadi ilmu tuh dipakai di tempatnya, paham kita. Ya, jadi gak usah aneh-aneh. Ya, kreativitas itu gak boleh pada sesuatu yang sudah tauqif, ada tajwid. Apa itu tajwid? Pakai lagi kitabnya. Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid yang paling tipis, paling gampang. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bi aqwa mustaqam sifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani alamatu luqiyya min al-hadrati nabawiyyati afsahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani lil khata'i fi kitabillah ta'ala. Paham? Dah. Singkatnya baca dengan baik dan benar. Sesuai hukumnya, kalau panjang baca panjang, pendek baca pendek, wasol diwasolkan, wakaf diwakafkan. Kalau baca begitu, tiba-tiba irama muncul sendiri sesuai algoritma tubuhnya. Keluarlah semua kemampuan kata dan suara dalam tubuh. Dari makharijul huruf, 17 tempat keluar dalam tubuh kita. Keluarlah karakter suara kita. Jadi kita bisa tahu, oh ini si fulan yang ngaji nih. Ya, karena terbaca dari keadaan suaranya, gak usah macam-macam. Nah itu ilmu namanya. Bawa ke suasana tadi, jadi sudah duduk, sudah beradab, sudah siap. Tinggal belajar, apa pelajaran pokok kalau pengen ngaji. Ini gak usah tinggi-tinggi bahasnya. Kalau ingin jadi benar, jadi baik, berhijrah dengan baik, sukses dunia akhirat. Yang 3 ini tunggu sampai kita wafat, tunggangi sampai kita wafat.
atau menjelang kiamat kita wafat, dunia selesai. 3 ini kalau kita kerjakan selamat dunia akhirat. Apa yang 3 itu? Nah, bulan depan kita akan teruskan ini untuk kita kaji kembali. Tapi tadi sudah saya berikan bocoran kisi-kisi di awal, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tapi tidak cukup sekedar nama. Anda punya suami namanya Islam, anak pertama iman, anak ketiga ihsan. Itu belum bisa menjamin kalau belum mengeluarkan makna-makna yang dimaksudkan. Ini agak panjang hadisnya. Belajarnya juga agak santai, mungkin akan butuh 2-3 pertemuan untuk menjabarkan ini. Sampai di akhir nanti kita bikin kurikulum, bikin table. Misalnya belajar Islam, nanti bikin langsung tabel. Dari yang 5 ini sudah berapa yang dipraktekkan? Kuat belum? Yang syahadat 1, asyhadu alla ilaha, nah, sudah sampai ke hati belum? Apa masih di lisan? Apa bedanya syahadat baru di lisan dengan sampai ke hati? Terus sudah kenal Allah belum? Nah, itu juga perlu dibahas. Nah, kitabnya ada sendiri, sanadnya juga ada. Dan ada nanti sampel sampai ke ujung salaf, sampai ke Nabi SAW. Ya, sampai nanti insya Allah mudah-mudahan sesuai waktu yang Allah berikan pada kita, bisa kita bahas dengan baik. Tapi intinya ngaji itu merubah kita menjadi lebih baik. Ya, yang terakhir dari segala yang saya sampaikan, pasti akan ditemukan kekurangan. Silahkan cari ustadz lain untuk menyempurnakan. Ada kesalahan, mohon dimaafkan, tinggalkan yang salah, ambil yang baiknya untuk diamalkan dalam kehidupan. Jangan contoh yang kurang baiknya, ambil yang baik-baiknya untuk kita terapkan dalam hidup.